Sebelumnya, setelah seorang pria parubaya kekar bernama Cimu memblokir tombak batasan yang melesat pada nenek ini, dia mengepalkan tangannya, melepaskan pukulan yang dipenuhi dengan kekuatan tato, dan menghancurkan 3 tombak batasan tersisa. Dengan kemunculannya, ekspresi Sundian menjadi jelek. Dia menggeretakkan giginya dan mengirimkan sinar energi spiritual yang masuk ke tubuh Sulau. Sulau menjerit kesakitan, batu darah dan aura kehidupan keluar diserap oleh pohon reinkarnasi sebelum akhirnya Sulau mati. Wang Ling sungguh tidak menyangka Sundian begitu kejam mengorbankan muridnya. Tapi ini belum cukup untuk membuat buah reinkarnasi matang. Jadi Sundian mengorbankan Yun Meng juga. Ekspresi kesedihan muncul sebelum kematian Yun Meng saat dia menatap Sundian. Dalam sekejap, buah reinkarnasi langsung matang. Wang Ling dan Sundian bergegas menuju pohon reinkarnasi secara bersamaan. Wang Ling dengan cepat mengambil 1 buah, Sundian mengambil 2 buah dan dengan cepat mundur. Pandangannya ke arah Wang Ling dipenuhi dengan kewaspadaan. Tanpa ragu, Wang Ling mematahkan tangkai pohon reinkarnasi dan menaruhnya di atas bahunya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bendera pembatasan kembali padanya. Dia dengan cepat melarikan diri. Sundian juga lari, tetapi arah mereka berdua berlawanan. Adapun Qiu Siping, dia telah membuka matanya dan mengikuti Wang Ling secepat mungkin. Saat mereka bertiga melarikan diri, orang-orang liar mengejar. Cimu menatap ke arah Wang Ling. Dia dengan cepat bergerak dan memblokir jalan Wang Ling. Adapun nenek tua, tatapannya terkunci pada Sundian saat dia dengan cepat mengejarnya. Penyihir berdaun 6 lainnya memblokir jalan Qiu Siping. Qiu Siping sangat ketakutan seperti sedang dikunci oleh binatang buas. Segera kekuatan misterius menutupi tubuhnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat penyihir berdaun 6 menyeringai padanya dan kemudian penglihatannya menjadi hitam ketika dia kehilangan kesadarannya. Di dahinya sebuah tato misterius muncul. Sementara ekspresi wajah Wang Ling menjadi suram karena dihalangi Cimu. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya. Cimu tertawa, tinjunya diayunkan ke pedang surgawi. Ledakan terjadi, Cimu terpukul mundur, tapi keinginan bertarungnya semakin besar. Di saat itu juga, Wang Ling bisa merasakan gelombang kejut datang dari pedang surgawi. Dia meminjam kekuatan ini untuk bergerak mundur dan melarikan diri. Dia menduga bahwa orang ini bukan penyihir, tetapi seorang pejuang yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang penyihir tidak akan bisa menerima pukulan dari pedang surgawi hanya dengan kepalan tangan. Saat Wang Ling mundur, dia melihat tato di dahi Qiu Siping. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tas penyimpanan Qiu Siping. Kemudian dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Cimu mengeluarkan raungan dan mengejar Wang Ling. Pada saat ini, beberapa penyihir datang untuk menghentikan Wang Ling. Dengan niat membunuh, Wang Ling mengayunkan pedang surgawi secara horizontal dan memotong 2 orang penyihir menjadi 2. Orang liar lainnya berhenti ketika mereka melihat ini, dan Wang Ling menggunakan jeda ini untuk menerobos mereka. Cimu dengan cepat mengejar Wang Ling sehingga keduanya terbang seperti meteor. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di cakrawala. Adapun penyihir berdaun 6 yang baru saja selesai menjadikan Qiu Siping boneka. Dia melihat Sundian bertarung dengan wanita tua itu. Dia menjilat bibirnya dan menargetkan tas penyimpanan Sundian yang memancarkan cahaya kuning, yaitu buah reinkarnasi. Wang Ling membawa pohon reinkarnasi di bahunya karena tidak bisa dimasukkan dalam tas. Buah reinkarnasi dapat disimpan dalam tas, tetapi tidak bisa menyembunyikan cahaya kuning yang menarik. Cimu di belakangnya mengejar Wang Ling dan berkata,
Orang luar kamu tidak akan bisa pergi. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku?" Mata Wang Ling dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengayunkan pedang surgawi sembari berkata, "Baiklah, aku akan bertarung denganmu." Cimo tidak mengelak, meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Dia memblokir pedang dengan tangannya, menyebabkan ledakan keras saat berbenturan. Cimo terpukul mundur dan berteriak, "Namaku Cimo, warrior 6 daun." Mata Wang Ling menjadi dingin. Wang Ling, kultivator formasi jiwa. Cimo melesat maju, tinjunya seperti ledakan sonik saat dia diayunkan ke arah Wang Ling. Wang Ling mengayunkan pedang surgawi dan ledakan terjadi di depannya. Wang Ling langsung merasakan tangannya mati rasa. "Jika tubuh asliku ada di sini, aku pasti bisa bertarung dengan orang ini." Wang Ling berkata dan mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa. Binatang itu dirantai ke kereta dengan dingin menatap Cimo dan mengeluarkan gemuruh yang mengguncang langit. Cimo terkejut dan ekspresinya memucat. "Kereta pembunuh dewa, biarkan aku melihat apakah kamu layak dengan namamu." Ucapan Wang Ling ini membuat binatang surgawi melototinya. Binatang surgawi meraung, paku pada kereta perang memancarkan cahaya hitam yang bertahap berkumpul pada jiwa binatang, diserap. Cimo merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia segera maju dan mengayunkan tinjunya. Wang Ling mengayunkan pedang surgawi. Ledakan terjadi saat bertabrakan. Tapi Cimo tidak mau menyerah. Dia maju berkali-kali untuk menghentikan aktivitas kereta perang. Sayangnya Wang Ling terus mengayunkan pedang surgawi sampai 10 kali, sehingga tubuh Cimo terlempar dan terluka. Tapi Suligao menangis keluar dari dalam pedang surgawi. Suligao memberitahu Wang Ling tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi. Jika terlalu banyak digunakan, dia akan menghilang. Pada saat ini, jiwa binatang telah selesai menyerap cahaya hitam dari paku. Sebagai akibatnya, tubuhnya menjadi lebih besar. Rantai yang menekan binatang menghilang dan kekuatan penghancur keluar dari kereta dan memasuki jiwa binatang itu. Jiwa binatang mengeluarkan raungan dan bergerak sangat cepat ke depan. Cimo ketakutan dan ingin melarikan diri, tapi perbedaan dalam kecepatan terlalu besar. Tubuh jiwa binatang ini dipenuhi dengan kekuatan distributif yang dibebankan pada Cimo. Cimo menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir. Sayangnya dia langsung berubah menjadi debu saat jiwa binatang menerobosnya dan jiwa Cimo ditelan. Jiwa binatang berbalik ke arah Wang Ling dengan aura permusuhan yang kuat karena tidak sudi dikendalikan olehnya. Wang Ling membuat segel, rantai-rantai segera keluar dari kereta perang dan menyeret jiwa binatang. Binatang jiwa mulai berjuang tidak mau menyerah, tapi usahanya sia-sia dan memasuki kereta kembali. Wang Ling kemudian mengeluarkan batu jiwa berkualitas tinggi dan dijulurkan ke perangkat binatang buas. Energi batu jiwa mulai menyedot energi spiritualnya. Beberapa saat kemudian, batu jiwa berkualitas tinggi di tangannya menjadi debu. Wang Ling berkata, "Kekuatan kereta pembunuh dewa perang berada di luar bayanganku. Sungguh layak disebut harta surgawi. Namun jiwa binatang itu terlalu ganas. Perangkat binatang dapat mengendalikannya untuk sementara waktu. Setiap kali aku menggunakannya, aku harus menggunakan batu jiwa berkualitas tinggi untuk mengisi kembali energi spiritualku." Wang Ling penasaran, apakah kereta perang pembunuh dewa dapat membunuh seorang pembudidaya transformasi jiwa? Kemudian, Wang Ling memotong pohon reinkarnasi menjadi potongan-potongan kecil, sehingga berhasil disimpan dalam tasnya. Kemudian Wang Ling sampai di pintu keluar lantai ketiga, tetapi segera seorang patua mengeluarkan batu datang dari kejauhan. Dia memiliki tato yang menutupi 80% tubuhnya, memiliki 7 daun di keningnya.
Dia perlahan berjalan mendekat dengan punggung membungkuk. Wang Ling terkejut dan langsung pergi ke lantai 2. Pak Tua menyentuh gelang tulang binatang di pergelangan tangannya dan berjalan ke arah Wang Ling. Dalam sekejap mata, dia menghilang dan muncul di lantai kedua. Tapi, dia langsung terkejut melihat bahwa kehadiran Wang Ling telah lenyap. Pak Tua itu menggunakan indera ilahi untuk menyapu lantai 2, tetapi dia tidak menemukan jejak Wang Ling. Akibatnya, pria tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Junior luar ini memiliki beberapa keterampilan untuk dapat melarikan diri dari mataku. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Sementara Wang Ling bersembunyi di dalam manik penelan surgawi, Sun Dian mengorbankan jiwa asalnya dan menggunakan teknik penyelamatan nyawanya untuk melarikan diri. Namun di tengah-tengah pelariannya, dia ditangkap oleh Pak Tua berdaun 7 itu. Tidak ada lagi berita tentang Sun Dian sejak saat itu. Qiu Siping sudah menjadi boneka dan mati. Sementara Si Xin dan Gong Sun Fan tidak diketahui lokasi keberadaannya. Jadi hanya Wang Ling yang tersisa sekarang. Pada hari ini, di pintu masuk ke lantai 3 dari lantai kedua, Wang Ling keluar dari manik penelan surgawi. Dia segera terbang dengan kecepatan maksimal untuk melarikan diri dari makam immortal. Sayang sekali Wang Ling saat hendak memasuki terowongan ke lantai pertama. Sebuah tato emas muncul dan menyegel terowongan itu. Orang luar junior, Pak Tua ini sudah menunggumu sejak lama. Pak Tua itu dengan punggung bungkuk muncul di dalam tato dan dengan santai menatap Wang Ling. Hanya dengan satu tatapan, Wang Ling terkejut dan tidak berani bergerak. Jika dia mundur satu langkah, Pak Tua itu akan membunuhnya. Wang Ling menatap dingin Pak Tua itu dan tangan kirinya menyentuh perangkat binatang buas. Pak Tua itu berkata, "Kamu membunuh Momo, Diaya, Cagu, dan Cimu. Aku bisa melihat jiwa yang membenci di tubuhmu. Untuk membunuh junior klanku dengan kultivasi formasi jiwamu yang hampir pertengahan tahap, terutama prajurit 6 daun seperti Cimu, kamu pasti terkenal di dunia kultivasi. Siapa namamu?" Wang Ling dengan tenang berkata, "Wang Ling." Dia mulai tidak yakin menggunakan kereta pembunuh dewa karena membutuhkan waktu lama diaktifkan. Pak Tua melihat perangkat binatang. "Harta karun yang membunuh Cimu harus menjadi gelang milikmu. Ada aroma jiwa binatang di dalam sana." Wang Ling tegang ingin mencoba perlahan-lahan mundur. Pak Tua itu memberikan Wang Ling tawaran. Jika memberitahunya metode untuk menyembunyikan kehadirannya, aku akan menjaga tubuhmu tetap utuh dan membuat tato sendiri. Kamu akan menjadi boneka tatoku. Dengan tingkat kultivasi ini, kamu tidak akan bisa lari. Pak Tua itu mengulurkan tangannya. Tiba-tiba ruang di sekitar Wang Ling mulai bergetar. Wang Ling langsung mengeluarkan bendera larangan dan melepaskan banyak naga hitam menyerbu ke arah Pak Tua itu. Pada saat yang sama, pedang surgawi menebasnya. Pak Tua itu mengangkat jari ke atas. Sebuah kekuatan tato muncul di ujung jarinya dan dikirim terbang. Kekuatan tato terbelah dua. Satu memblokir para naga hitam dan yang lainnya menghentikan energi pedang surgawi. Terjadilah dentuman besar saat berbenturan. Energi pedang meninggalkan tanda merah di jari Pak Tua itu. Tidak buruk, pedang itu juga harus menjadi harta yang berharga. Wang Ling menjadi cemas dan mengeluarkan bendera larangan lain. Dia menciptakan batasan di tangannya dan menatap pria tua itu. Pak Tua itu berkata, "Kamu benar-benar memiliki banyak harta. Aku yakin kamu adalah murid langsung dari sakti besar di sana. Ada tekanan surga pada benda itu. Setelah menempatkan batasan terakhir di sana, itu akan memanggil kesengsaraan ilahi. Jika kita berada di permukaan, itu mungkin menyakitkanku. Tapi ini adalah makam immortal, dunia yang berbeda. Kesengsaraan ilahi tidak dapat dipanggil di sini. Kamu bebas untuk mencobanya."
Setelah perkataan itu, Pak Tua itu mengulurkan tangannya lagi. Segera ratakan ruang muncul di sekitar Wang Ling. Wang Ling langsung mengeluarkan gulungan yang memancarkan aura gelap. Ekspresi Pak Tua itu menjadi serius dan tangannya tanpa sadar berhenti. Memanfaatkan jeda ini, Wang Ling langsung berteleportasi. Faktanya, Wang Ling belum bisa menggunakan gulungan itu, hanya menakut-nakuti. Dikarenakan lorong lantai pertama diblokir, Wang Ling tidak punya jalan keluar. Daripada mati, dia memilih membelah kekosongan dengan pedang surgawinya dan masuk ke dalam sana. Saat dia memasuki celah ruang, angin dingin menerpanya, merasakan sakit dan jiwa asalnya kesemutan. Meski demikian, Wang Ling segera mengeluarkan kompas bintang, lalu dengan cepat terbang di kehampaan sambil menggunakan energi spiritualnya untuk mengusir udara dingin yang masuk ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Pak Tua itu tiba dan melangkah ke dalam celah ruang untuk terus mengejar Wang Ling. Udara dingin di keretakan ruang tidak berpengaruh pada Pak Tua itu dan merenung. Gulungan itu sangat mirip dengan harta suci klanku di lantai 11. Sementara Pak Tua itu terus mengejar, Wang Ling merasakan bahaya di belakangnya dan mengendalikan kompas bintang sampai batasnya. Pak Tua itu terbang melalui kekosongan dengan tangannya di belakang punggungnya. Meski sangat cepat, tetapi dia masih belum bisa mengejar Wang Ling. Pak Tua itu tidak menyangka Wang Ling memiliki banyak harta berharga yang berguna dalam situasi yang berbeda. Dia percaya bahwa Wang Ling adalah junior penting di permukaan. Keinginannya untuk membuat Wang Ling menjadi boneka tatonya menjadi lebih kuat. Selama perjalanan panjang di kekosongan ini, Wang Ling belum melihat apapun. Bahkan tidak ada sedikit energi spiritual di sini. Wang Ling kemudian mengeluarkan kereta pembunuh dewa dan mulai mengaktifkannya. Jiwa binatang mulai menyerap cahaya hitam pada paku kereta. Segera waktu berlalu dan roh binatang selesai menyerap cahaya hitam dari paku. Binatang itu tumbuh lebih besar. Wang Ling menghentikan kompas bintang dan Pak Tua melihat ini langsung mempercepat terbangnya. Ketika Wang Ling memperhatikan Pak Tua itu memasuki jangkauan indera ilahinya, dia mengirim segel ke kereta perang. Kemudian jiwa binatang banteng melesat menuju Pak Tua itu untuk melampiaskan amarahnya. Pak Tua itu membentuk segel. 3 tato di tubuhnya segera melayang dan membentuk perisai pertahanan diri di depannya. Begitu banteng jiwa berbenturan, Pak Tua itu langsung didorong dengan cepat sampai 1000 kaki jauhnya. Mata Pak Tua itu menjadi merah menghadapi tekanan kuat ini. Tato berubah menjadi 5 dan perlahan mendorong jiwa binatang. Melihat situasi ini, Wang Ling mengayunkan energi pedang surgawi dan menghantam tubuh Pak Tua itu. Mata Pak Tua itu menjadi merah saat meraung. 7 daun di keningnya bercahaya dan menunjuk ke arah Wang Ling dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Segera energi dingin melesat memasuki jiwa asal Wang Ling dan berubah menjadi biji yang dengan cepat mulai tumbuh. Wang Ling langsung muntah darah. Jiwa asalnya dililit kayu. Rasa sakit memenuhi tubuhnya. Diikuti akar menjalar di sekujur tubuhnya. Bahkan ada tato di keningnya. Tapi Wang Ling masih bangkit dan segera mengayunkan pedang surgawinya lagi. Akibatnya perisai tato Pak Tua itu didorong dan jiwa binatang maju lebih ganas sehingga bisa melahap Pak Tua itu yang menghalanginya. Melihat bahwa jiwa binatang akan melahapnya, mata Pak Tua itu memancarkan cahaya misterius. Gelang tulang binatang di pergelangan tangan Pak Tua itu tiba-tiba terlepas dari pergelangan tangannya.